Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Marry My Husband? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Jiwon jadi kasih tahu Ji-hyuk semua yang dia ketahui tentang kehidupan barunya. Gimana dia rencanain untuk nikahin Min-wan dan Su-min. Jiwon juga tanya ke Ji-hyuk, kok Ji-hyuk bisa tahu tentang hari reuninya? Terus Ji-hyuk bilang, soalnya dia datang ke pemakaman Jiwon di tahun 2023. Karena Ji-hyuk tahu pembahasan ini akan memakan waktu yang lama, maka Ji-hyuk mengajak Jiwon untuk pergi ke rumahnya, agar mereka dapat mendiskusikan berbagai hal dengan lebih nyaman. Mereka akhirnya tiba di apartemen Ji-hyuk. Ji-hyuk kemudian bertanya, kenapa kok Jiwon nggak kabur aja dari Min-wan? Tapi Jiwon jelasin tentang luka di tangan Ji-hyuk. Jiwon ceritain, jadi di kehidupan sebelumnya, sebenarnya Jiwon yang punya luka itu. Tapi sekarang jadinya Ji-hyuk karena Ji-hyuk yang nolong Jiwon waktu itu. Dari situlah Jiwon beranggapan kalau segala yang terjadi itu tetap akan terjadi. Tapi sekarang bisa terjadi di orang lain. Makanya Jiwon bilang, percuma dia menghindar. Daripada menghindar, Jiwon cari orang lain buat ambil nasibnya dia. Sebuah kilas balik menunjukkan kalau Ji-hyuk menempatkan Gucci Jiwon di sebuah kolumbarium. Dan saat Ji-hyuk mau pergi, mobilnya tiba-tiba nggak nyala. Jadilah Ji-hyuk naik taksi. Nah, ternyata supir taksi itu tuh rohnya ayahnya Jiwon. Dan di taksi, Ji-hyuk ngomong kalau dia menyesal tidak dekat dengan Jiwon di masa lalu. Lalu, ayah Jiwon bertanya, apa yang akan dia lakukan? Misalnya aja, ada nih kesempatan kedua. Ji-hyuk jawab kalau memang ada kesempatan kedua, dia pasti akan mengusahakan agar bisa dekat dengan Jiwon. Saat ini, Jiwon bertanya kepada Ji-hyuk bagaimana dia bisa sampai ke tahun 2013. Soalnya, Jiwon meninggal, terus tiba-tiba bangun di tahun 2013. Tapi, entah mengapa, Ji-hyuk bohong dan malahan mengatakan kalau dia hanya tertidur dan tiba-tiba terbangun di tahun 2013. Keesokan harinya, Juran datang bekerja dan mendapat telepon dari suaminya yang nganggur untuk nyuruh Juran jemput anak mereka. Juran kemudian berpapasan dengan sekretaris kakek Ji-hyuk yang bernama Suk-jun. Mereka bertukar pandang dan kayaknya mereka memiliki sejarah dari masa lalu. Ji-hyuk mendapat telepon dari Hyeon dan langsung pergi bergegas ke kantor. Penyebabnya adalah kehadiran Suk-jun. Kakek Ji-hyuk meminta agar Suk-jun berada di departemen SDM. Tapi mereka berdua tahu kalau sebenarnya keberadaan Suk-jun itu untuk mengawasi Ji-hyuk dan Jiwon. Suk-jun juga mengetahui perihal Ji-hyuk yang menyukai Jiwon dan juga perihal bahwa Ji-hyuk dan Jiwon pergi bersama ke rumahnya Ji-hyuk. Ternyata selama ini Suk-jun membuntuti Ji-hyuk atas perintah kakeknya. Dan oleh karena itu, proyek paket makan akan dipimpin oleh Juran, bukan Jiwon. Meskipun Jiwon akan tetap diizinkan untuk berada di tim. Kemudian Ji-hyuk membuat pengumuman ini. Dan Jiwon kayak nggak senang gitu dong. Sampai dia nyamperin Ji-hyuk. Tapi Ji-hyuk bilang, udah, intinya tenang aja. Ini juga salah satu strategi agar Su-min dan Min-wan bisa menikah. Di sisi lain, Min-wan dan Su-min. Sebaliknya, mereka kelihatan gembira berada di tim yang sama. Terus, Min-wan malahan bawain Su-min susu stroberi dan ngebahas tentang lokakarya perusahaan yang akan datang. Terus, mereka saling senyum-senyum gak jelas gitu. Setelah bekerja, Ji-hyuk memikirkan semua yang telah dia pelajari. Khususnya, fakta bahwa kematiannya tidak bisa dihindari, kecuali ada orang lain yang mati menggantikannya. Ji-hyuk kemudian bertemu dengan Eun-ho di restorannya dan mengajukan pertanyaan kepada Eun-ho untuk memastikan dia bukan dari masa depan juga. Dan saat itu Ji-hyuk mabuk dan pingsan. Eun-ho kemudian menelepon Hyeon. Hyeon datang untuk membantu Ji-hyuk dan di sana Eun-ho juga mengenali Hyeon sebagai teman Jiwon. Wah, boleh juga nih kalau mereka jadinya pacaran ya sahabat nonton. Kayaknya cocok. Kembali ke rumah, Jiwon mencoba menelepon Ji-hyuk, tapi tidak dapat tersambung. Keesokan harinya, Ji-hyuk dipanggil untuk berbicara dengan kakeknya. Kakeknya setuju untuk membatalkan pernikahan Ji-hyuk dengan seorang wanita yang bernama Yura. Tapi kakeknya meminta untuk bertemu Jiwon. Ji-hyuk mengatakan kalau itu tidak mungkin. Ji-hyuk lalu nambahin, aku hanya pengen Jiwon bahagia. Kemudian dia berjalan pergi. Bingunglah si kakek. Di kantor, orang-orang membicarakan kenaikan nilai saham Royal dan Min-wan menyalahkan Jiwon karena Min-wan ngejual saham itu demi Jiwon. Ampun ya nih kutu. Ketika Min-wan memanggil Jiwon,
Sumin diam-diam ngeliat kalau Jiwon telah membeli saham Roy Gental. Sumin juga tahu kalau Jiwon membeli saham itu tanpa sepengetahuan Minwan. Karena harga sahamnya lagi tinggi, Sumin juga ikut-ikutan membeli saham itu deh. Sementara itu, Minwan bilang ke Jiwon, kemarin itu inget nggak aku makan siang sama Sumin ke restoran mahal pakai kartu kredit kamu kan? Aku selalu inget kamu loh. Jadi yuk, mau nggak makan malam di restoran itu hari ini? Tapi Minwan bilang, makannya pakai duit Jiwon ya? Aduh, capek deh ini orang. Tapi Jiwon bilang nggak bisa, soalnya uangnya udah aku taruh di asuransi. Minwan jadi marah karena itu. Dan dia bilang, apa aku harus jual saham TKU aku juga ya? Tapi karena Jiwon tahu nih TKU bakalan hancur, Jiwon bilang, gak usah jual TKU-nya, aku masih punya tabungan kok. Tapi daripada makan malam, Jiwon mengatakan kalau mereka harus pergi ke suatu tempat di akhir pekan bersama Sumin. Mereka akhirnya pergi piknik bersama. Saat Minwan mengusir serangga untuk Sumin, Jiwon jadi teringat kenangan masa lalu. Saat itu, Minwan melakukan hal itu untuknya. Tiba-tiba, Jiwon mendapat telepon kerja dan pergi ninggalin mereka berdua. Namun, panggilan telepon yang diterima oleh Jiwon sebenarnya dari Eunho. Eunho menemui Jiwon di kantornya. Eunho membawakan Jiwon bunga. Sekali lagi, Ji-hyuk memperhatikan mereka dan terlihat kesal. Cemburu part berapa nih Ji-hyuk ya? Jiwon pergi menemui Ji-hyuk dan memberitahunya tentang piknik tersebut. Pada gilirannya, Ji-hyuk bercerita tentang Suk-jun dan Ji-hyuk merasa kalau Suk-jun itu penghalang. Tapi Ji-hyuk berjanji untuk membantu Jiwon sebanyak yang dia bisa. Kemudian pada hari itu, Ji-hyuk sekali lagi mengunjungi restoran Eunho. Sepertinya Ji-hyuk tuh pengen tahu Eunho ini beneran pria baik apa enggak. Soalnya kan nanti Ji-hyuk tahu kalau dia bakalan meninggal. Jadi kayak tenang aja gitu kalau Jiwon bersama Eunho nantinya. Di tempat kerja keesokan harinya, Jiwon dan Juran memberikan kesempatan kepada Hyun agar dia bisa mengatur lokakarya berikutnya. Hari lokakarya pun tiba. Mereka semua bersemangat untuk permainan. Di kehidupan masa lalu Jiwon, Jiwon ingat kalau Minwan mendapat bendera kelima dan tidur di kantong tidur. Sedangkan Sumin mendapatkan bendera ke-1 dengan memanipulasi Kyung-woo. Saat ini, Sumin dan Jiwon mendengar kalau Hyun mengatakan dia menyembunyikan bendera nomor 1 itu di sungai. Setelah mengetahui kalau bendera yang ditaruh di tempat yang sulit, Sumin berencana untuk meminta bantuannya Minwan dan bilang ke Jiwon kalau dia mau meminjamnya. Sumin juga menasihati Jiwon kalau kita harus melakukan apapun demi mendapatkan hal yang kita inginkan. Hal itu menjadi bahan pemikirannya Jiwon, dan ketika itu, Jiwon bertemu dengan Ji-hyuk. Jiwon pun kembali mengingat kata-kata Sumin, dan akhirnya mengatakan kepada Ji-hyuk kalau meskipun Ji-hyuk ingin membantunya, Jiwon ingin melakukan semuanya sendiri. Jiwon mengatakan kepada Ji-hyuk untuk menjadi orang kepercayaannya, dan saat itulah Ji-hyuk menunjukkan hati biru di dadanya. Saat itulah Jiwon tahu kalau ayah Jiwon lah yang mengirim Ji-hyuk untuk membantunya, sehingga Jiwon bisa dengan leluasa meminta bantuan Ji-hyuk. Tetapi tetap saja, Jiwon menolak bantuan Ji-hyuk dan meminta Ji-hyuk untuk mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri. Di tempat lain di hutan, Sumin melihat Minwan duduk sendirian sedang sedih. Dia kemudian berpura-pura terluka, yang membuat Minwan mendekat. Setelah Sumin menggodanya, dia meminta Minwan untuk mengambilkan bendera untuknya. Di sisi lain, Jiwon berusaha untuk mengambil bendera nomor 1. Tapi saat kembali ke base camp, Ji-hyuk mengetahui bahwa sungai itu terlalu dalam dan sebenarnya berbahaya. Ji-hyuk bergegas kembali dan menyelamatkan Jiwon, yang mencoba mengambil benderanya sendiri tapi hampir tenggelam. Ji-hyuk dengan marah menuntut agar Jiwon meminta bantuan. Tapi, Jiwon bilang kalau dia akan melakukan segala sesuatunya sendiri. Karena itulah yang membedakan dirinya dari Sumin. Ji-hyuk jadi ingat apa yang pernah dikatakan Jiwon tentang perasaannya seperti berada di atas perahu. Ji-hyuk memberitahu Jiwon kalau dia ingin menjadi tempat pijakan yang kokoh untuk Jiwon. Sumin menonton Minwan ke air, tetapi sepertinya seseorang sudah mengambil benderanya. Yes. Kembali ke camp, ternyata Jiwon yang ambil bendera pertama. Jadi dia pemenangnya dan dapat tidur di karavan. Jiwon sekarang terkena flu karena petualangannya di dalam air. Jiwon jadi kesemsem sama kata-kata Ji-hyuk, di mana dia mau jadi pijakan yang kokoh buat Jiwon. Jiwon jadi tanyain Juran dan Hyun, maksudnya apa sih kalau ada seseorang yang mengatakan dia ingin menjadi pijakan yang kokoh? Tapi topiknya malahan beralih ke Minwan. Mereka godain agar Jiwon nanti malam bawa aja Minwan ke karavan. Suruh mereka bermalam bersama gitu maksudnya. Duh, geli ya sahabat tonton. Jiwon jadi ingat kalau dulu waktu dia nggak menangin bendera pertama,
dia tuh tidur di tenda satu orang dan berakhir disamperin sama Minwan. Dan mereka sepertinya bercinta. Kali ini, Jiwon bertekad akan membuat Sumin dan Minwan bersama. Jiwon bertemu dengan Ji-hyuk dan mereka berjalan melewati hutan. Jiwon cerita, kalau Minwan mungkin menggunakan uang yang dia pinjam dari Jiwon untuk membelikan Sumin sebuah kalung. Rupanya, Minwan menggunakan trik yang sama kepada Jiwon saat dulu kala, yang menandakan kalau Minwan ingin meniduri wanita yang dia berikan kalung. Dan sesuai prediksi, Sumin mendapat bendera nomor 4, yaitu tidur di tenda tunggal. Dia kemudian melihat Jiwon berjalan dengan bendera nomor 1. Sumin mencoba merebut bendera Jiwon dan menyelinap ke arah Jiwon. Tetapi, Jiwon melihat Sumin datang dan dengan kasar mendorong Sumin ke tanah. Puas banget deh lihat ini sahabat nonton. Apalagi bagian Jiwon ngomong, ini cuma permainan ya, aku nggak akan gitu kalau kamu nggak nyerang aku. Asli, mantap Jiwon. Jiwon berjalan pergi dengan penuh kemenangan. Tapi khawatir dengan Sumin dong. Dan kembalilah si Jiwon. Bener aja. Sumin yang meramalkan hal ini mencuri bendera Jiwon, terus ngeledek Jiwon. Emosi deh ampun ini. Kemudian, pada acara penutupan, terungkap bahwa Jiwon dong yang menang dan masih memegang bendera nomor 1. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Jiwon ngelawan balik Sumin sampai dia memenangkan benderanya. Hore, Jiwon fighting! Setelah itu, Sumin menanyakan kepada Jiwon tentang alasan Jiwon bersikap begitu kasar. Jiwon bilang kalau dia udah nggak menyukai Sumin lagi. Dia selalu berkorban untuk Sumin, tapi dia akan berhenti sekarang. Terus Jiwon bilang lah, aku sekarang harus fokus, soalnya mau menikah sama Minwan. Jiwon ngomong gini, biar Sumin ngerebut Minwan secepatnya kali ya. Tapi sebenarnya, Jiwon merasa tidak enak mengatakan hal itu kepada Sumin. Syukurlah, Ji-hyuk ada untuk meyakinkan Jiwon kalau dialah yang sebenarnya orang baik. Sesuai rencana Jiwon, akhirnya, Sumin tambah memfokuskan diri untuk mengejar Minwan. Sumin berpikir, si Jiwon sekarang berubah begitu karena Minwan ternyata. Oh, ya udah, gua hukum lu ya, Jiwon, dengan ngerebut si Minwan. Monggo, Sumin, monggo. Sumin berjalan menjauh dari tempat itu, tapi dia memastikan bahwa Minwan melihatnya. Bener dong, Minwan mengikuti Sumin ke tendanya dan mencoba untuk menghibur Sumin. Minwan mendekatinya dan Sumin merespon. Lalu keduanya berciuman penuh gairah. Dan ternyata, Jiwon memperhatikan mereka dari jauh. Jiwon lagi-lagi kembali merasa kesal karena pengkhianatan mereka. Tapi, Ji-hyuk menariknya pergi dan menghiburnya. Setelah Jiwon tenang, Jiwon berbicara tentang bagaimana dia mempercayai Sumin dan Minwan. Duh Jiwon, udahlah, stop mikirin mereka. Ji-hyuk menyuruh Jiwon untuk fokus pada kenyataan. Kalau Kang Jiwon yang menang. Jiwon bilang, dia senang Ji-hyuk ada. Ji-hyuk juga menjawab, kalau dia juga senang berada di sini bersama dengan Jiwon. Di pagi hari, Minwan muncul. Dia ngeledek Jiwon. Enak ya kamu tidur di karavan? Aku ini loh tidur di kantong tidur dengan kedinginan. Ya, Jiwon gak bego lah ya. Dia tanya, oh ya? Kok aku kemarin malam samperin kamu? Kamu gak ada. Terus Jiwon juga tanya, tahu nggak Sumin di mana? Gelagapan kan si Minwan. Sumin berdiri dari kejauhan memperhatikan mereka. Sebuah kilas balik menunjukkan kalau setelah mereka bercinta, Minwan mengatakan kepada Sumin kalau mereka nggak boleh memberitahu Jiwon tentang hal ini dan hanya menyimpannya sebagai kenangan indah. Tentu saja, ini membuat Sumin kesal. Saat ini, semua orang berkumpul untuk sarapan. Sumin melihat Minwan bersikap baik kepada Jiwon. Jiwon dan Ji-hyuk sama-sama menyadari bahwa rencana mereka tidak berjalan sesuai keinginan. Duh, kapan ya Minwan melepas Jiwon? Ketika sudah kembali ke rumah, Sumin mencoret wajah Jiwon di semua foto mereka. Terus, saat ngelihat foto Minwan, sepertinya Sumin merencanakan sesuatu. Di gym, Minwan membual tentang kemenangannya kepada temannya. Ya, temannya ngelah maksud Minwan apa. Terus temannya bertanya-tanya, apakah keadaan akan baik-baik saja? Kalian bertiga tuh kan satu tempat kerja loh. Ketika di tempat kerja, Minwan ternyata ditugaskan pergi ke supermarket bersama dengan Sumin untuk beberapa pekerjaan. Di sana, Minwan kayak jadi risih gitu loh. Tapi Sumin mah ayo aja, sembari memberikan surat kepada Jiwon. Itu adalah surat di mana Sumin meminta maaf kepada Jiwon. Jika Jiwon nggak mengetahui tentang masa depan, surat munafik itu pasti akan mempengaruhi dirinya. Sementara itu, Eunho mulai nih memikirkan interaksinya dengan Ji-hyuk di restorannya. Kita kembali ke kilas balik, di mana Ji-hyuk yang mabuk telah menyesali hidupnya sendiri dan merindukan Jiwon. Ji-hyuk juga mengatakan kalau Eunho akan jadi pasangan yang lebih baik untuk Jiwon karena dia masih hidup bahkan 10 tahun ke depan.
Saat bekerja bersama Minwan di supermarket, Sumin terus melakukan berbagai hal untuk menarik perhatian Minwan. Itu tentu saja berhasil. Ini kan Sumin. Dan akhirnya Minwan mendekatinya. Tapi si Sumin menulis sesuatu di buku dan memberikannya kepada Minwan, yang membuat Minwan bingung. Kira-kira Sumin nulis apa? Ayo sahabat tonton. Ada yang bisa nebak nggak? Kembali ke kantor, Jiwon memberikan presentasi tentang proyek paket makan mereka. Setelah itu, Juran berterima kasih kepada Sukjun karena telah memberinya kesempatan untuk memimpin proyek tersebut. Sukjun bilang kalau dia memilih Juran karena memang menurutnya Juran itu mampu. Ternyata, Sumin telah menulis bahwa dia ingin melakukannya di buku itu. Dia dan Minwan mulai menggebu-gebu di salah satu gudang. Tapi, tiba-tiba Minwan mendapat panggilan telepon. Ternyata, ada seorang bapak yang mengalami keadaan darurat karena alergi. Jadi, di produk makanannya tuh, si Sumin malahan hilangin penanda alergi dong. Bapak tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit, dan keduanya meminta maaf meskipun mereka tidak tulus mengenai hal itu. Minwan juga membayar biaya rumah sakit bapak itu, dan mulai deh membual tentang uangnya. Tapi, pas banget, ada berita tentang jatuhnya TKU. Makan tuh Minwan. Bener kan? Besoknya di tempat kerja, Minwan mengamuk kepada Jiwon tentang banyaknya uang yang hilang. Jiwon berpura-pura bego aja dah. Setelah itu, Minwan memberitahu Sumin kalau dia udah bulat memutuskan untuk menikahi Jiwon. Minwan juga bilang, coba kalau kita kenal lebih dulu ya, aku pasti akan jatuh cintanya kepadamu. Ya udah ya, selamat tinggal. Tapi Sumin bilang, oh aku nggak apa-apa kok jadi selingkuhan kamu juga. Aku pokoknya nggak akan bilang-bilang ke Jiwon deh. Kemudian, Minwan dan Jiwon pergi minum. Dia mencoba meminta uang kepada Jiwon secara tidak langsung. Lalu, Minwan tiba-tiba melamarnya, tapi Jiwon hanya tersenyum. Abis itu, Jiwon ngobrol sama Jihyuk dan cerita nih, kalau di masa lalu, setelah menikah tuh, Jiwon malahan semakin terlilit hutang karena Minwan. Jiwon kemudian memberitahu Jihyuk tentang kucing yang dia beri makan saat kuliah dahulu. Suatu hari, kucing itu menghilang begitu saja. Jihyuk kemudian bercerita tentang bagaimana dia melompat ke depan mobil untuk menyelamatkan seekor kucing, dan akibatnya ligamennya patah. Kucing yang Jihyuk selamatkan itulah yang dia miliki saat ini di apartemennya. Jiwon menyadari itu adalah kucing yang sama dan langsung diliputi oleh emosi. Mereka kemudian pergi ke apartemen Jihyuk, di mana Jiwon reuni manis dengan si kucing. Jihyuk bahkan memberikan Jiwon kode sandi apartemennya. Jiwon kemudian membahas rencana barunya untuk memastikan Minwan tidak menikahinya. Di masa lalu, Minwan melamar pada hari ulang tahunnya dengan kue sandwich hancur dan beberapa balon timpang. Kali ini, Jiwon berencana akan mengulangi kejadian itu lagi. Semoga berhasil ya Jiwon. Kakek Jihyuk dan Sukjun mendiskusikan teknologi baru yang memungkinkan aerobatik UNK, tetapi dia khawatir akan Jihyuk. Kita kemudian melihat Minwan memberikan lamaran elegan kepada Jiwon dengan drone dan cincin yang indah. Jihyuk, Sumin, dan yang lainnya menonton dari samping. Jiwon setuju dan memakai cincin itu. Dalam hati, Jiwon menyuruh Sumin untuk melakukan segala yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk menikahi Minwan. Setiap kali nonton drama ini, teman nonton kamu selalu harap-harap cemas nih. Khawatir kalau Jiwon bakalan kalah. Tapi semoga makin ke depan Jiwon makin menunjukkan taringnya dan menang ya sahabat nonton. Sampai jumpa.